Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Infantrio. Saya mahasiswa PBG Prajabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 1 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Baiklah, kita simak videonya selengkapnya. Baiklah, Bapak dan Ibu guru yang hebat, kita akan mulai pembelajaran tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Baiklah, sebagai seorang guru, kita juga perlu mengenal peserta didik kita terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan. Sejalan dengan itu, kita juga harus memastikan kebutuhan peserta didik, kesesuaian peserta didik, serta kesiapan peserta didik dalam pembelajarannya. Dan itu juga menjadi tanggung jawab utama seorang guru saat pembelajaran di kelas. Untuk mendukung proses tersebut, seorang guru harus mengenal dan mempelajari berbagai konsep yang dapat membantu dalam mengenal peserta didik secara mendalam di dalam kelas. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, ada baiknya kita bisa menceritakan pengalaman menarik kita ketika menjadi peserta didik yang berusaha memahami penjelasan dari guru. Itu bisa kita ceritakan ketika kita melaksanakan pendidikan formal dari SD, SMP, ataupun SMA. Apakah rekan-rekan guru sudah menulis cerita tentang pengalaman menjadi peserta didik? Jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Pada bagian ini, kita akan diajak untuk mengenal dan mempelajari berbagai teori belajar dan teori perkembangan. Oke, yang pertama, teori pembelajaran sangat menentukan bagian proses pembelajaran yang akan terjadi. Dengan mempelajari teori belajar, seorang guru dapat memahami tata cara dan mengaplikasikan konsep-konsep yang berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Oke, pada bagian sebelumnya kita telah belajar apa itu teori belajar. Selanjutnya, kita akan mengulik sedikit tentang beberapa teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar sosial kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, dan yang keempat teori belajar humanistik. Pada intinya, pembelajaran teori behavioristik ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, itu bisa bersifat internal maupun eksternal, sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima. Teori belajar behavioristik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui
prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang ketujuh, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Baiklah, ini beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam teori belajar sosial kognitif. Teori ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang sudah dikembangkan oleh ahli behavioristik. Pada teori ini, bukan hanya melihat dari perilaku seorang peserta didik, tetapi juga terdapat beberapa kaitan antara perilaku dengan faktor lingkungan dan faktor kognitif itu saling berkaitan satu sama lain. Beberapa ciri-ciri teori belajar sosial kognitif antara lain meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Memahami bahwa tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan oleh guru. Menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon yang positif. Yang terakhir, melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Berikut ini ada beberapa contoh teori belajar sosial kognitif di kelas. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam teori ini, belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa juga akan mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. Baiklah, ini ada contoh tentang teori belajar konstruktivisme di dalam kelas. Yang terakhir adalah teori humanistik atau sering juga disebut sebagai teori belajar humanistik. Adalah salah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran. Berikut adalah ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, berfokus pada aktualisasi individu. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Berikut ini adalah contoh penerapan teori humanistik di kelas. Bisa disimak pada teks berikut. Baiklah, pada bagian ini kita akan membahas tentang teori perkembangan. Perkembangan sendiri merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Yang pertama, ada perkembangan fisik, di mana masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks karena pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf manusia. Pada perkembangan fisik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perkembangan fisik di masa bayi, kemudian perkembangan fisik masa kanak-kanak, perkembangan fisik masa remaja, kemudian yang terakhir perkembangan fisik masa dewasa. Yang selanjutnya itu perkembangan dilihat secara kognitif.
terdapat beberapa tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensor motorik, yaitu dari lahir sampai berumur 2 tahun. Kemudian tahap praoperasional, yaitu dari 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap operasional konkret, itu dari umur 7 sampai 11 tahun. Kemudian tahap operasional formal, yaitu dari umur 11 sampai 15 tahun. Kemudian yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Membahas perkembangan sosial emosional fokus pada dua teori utama, yaitu teori ekologi Bronfenvereid dan teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Pada teori ekologi Bronfenvereid dikembangkan oleh Yure Bronfenvereid berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Bronfenvereid mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, hubungan tinggal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kemudian teori Erik Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap. Terdapat 8 tahapan perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentan hidupnya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Kemudian yang terakhir, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain. Yang pertama, kognitif, perilaku, dan emosional. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal dari kasus berikut. Baiklah, jika kalian sudah membaca kasus yang tadi, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kemudian 2, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke, apakah teman-teman semua sudah menjawab pertanyaan dari kasus tersebut? Izinkan saya juga menjawabnya untuk kasus ini. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut saya, yang dilakukan Pak Made sudah sesuai, karena Pak Made sebelum memulai pembelajaran, beliau sudah mengetahui latar belakang dari peserta didiknya, sehingga beliau mengambil keputusan untuk mengganti teks deskripsinya dengan lingkungan setempat, sehingga peserta didik akan mudah memahami materi pada teks deskripsi tersebut dan mudah mendeskripsikannya. Kemudian pada soal yang kedua, prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda menyertakan teori yang berkaitan. Menurut saya, prinsip yang diterapkan oleh Pak Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan peserta didik. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran. Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu peserta didik agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton.